Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama saya Khalila Fatika Ramadhani. Saya dari kelas 11-6 dan saya berasal dari SMA Negeri 1 Balikpapan. Nah, di video ini saya akan mereview sebuah novel yang menurut saya pribadi sangat kuat dan menyentuh. Yang bikin hati saya itu juga jadi campur aduk banget loh baca ini gitu. Nah, judulnya adalah Rumah Tanpa Cahaya, karya Regita Liu. Tapi tenang, judul resensinya bukan itu ya. Jadi aku beri judul Rumah Tapi Tidak Ada Cinta Saat Keluarganya Menjadi Luka Terbesar. Nah, sebelum kita masuk ke isi ceritanya, yuk kita kenalan dulu sama bukunya. Jadi buku ini dihargai dengan harga 99.000 untuk di Pulau Jawa. Judulnya yaitu Rumah Tanpa Cahaya. Penulisnya yaitu Regita Liu. Penerbit dan tahun terbitnya itu diterbitkan oleh Tekad di tahun 2024. Jumlah halamannya itu berjumlah 262 halaman. Ukuran bukunya itu 14 x 20 cm. ISBN-nya itu 9786-2310-15822. Enggak sih alasan aku memilih buku ini. Terus untuk apa? Alasan aku memilih buku ini tuh sebenarnya simpel, karena judulnya yaitu Rumah Tanpa Cahaya langsung memunculkan rasa penasaran, kayak rumah yang seharusnya hangat tapi malah gelap dan dingin. Sebagai seseorang yang suka banget dengan cerita keluarga yang emosional, aku merasa buku ini tuh ngena banget di hati, kayak kadang bukan dari dalam, bukan datang dari luar, tapi justru rumah sendiri. Dan aku yakin banyak dari kita yang merasa buku ini tuh mungkin relate sama kehidupan mereka. Terus juga buku ini aku baca itu karena ini ada buku yang pertamanya yaitu judulnya Rumah Untuk Ellie, dan buku ketiganya itu Rumah Kecil Ellie kalau nggak salah. Tapi aku baru baca sampai buku kedua, aku belum sempat baca buku ketiganya. Novel ini diciptakan bukan hanya untuk bercerita, tapi juga untuk membuka mata bahwa tidak semua rumah adalah tempat berlindung. Kadang rumah menjadi tempat membuat seseorang kehilangan dirinya, seperti Ellie di cerita ini yang dibenci oleh keluarganya sendiri. Lewat tokoh Ellie, penulis juga mengajak kita melihat betapa pentingnya komunikasi, penerimaan, dan kasih sayang dalam keluarga. Sekarang yuk kita masuk ke isi ceritanya. Siap-siap ya, walaupun sedikit sinopsis dari aku, tapi cerita ini akan menyentuh hati kalian. Kalau kalian ingin membaca semua ini, kalian langsung beli aja di offline store atau online store. Nah, ceritanya dimulai dari seorang gadis yang bernama Ellie Isala Samantha. Ia terlahir di keluarga Joraksa, keluarga terpandang, berkuasa, namun menyimpan kegelapan di balik tembok rumah mewahnya. Sejak kecil, Ellie disalahkan atas meninggalnya sang ibu dalam kecelakaan. Bagi ayah dan ketiga kakaknya, kehadiran Ellie adalah awal dari kehancuran. Ia diperlakukan dingin, dijauhi, bahkan seolah bukan bagian dari keluarga mereka. Selama bertahun-tahun, Ellie menjalani kehidupan penuh luka batin. Ia tumbuh dalam kebencian, tanpa cinta, tanpa pelukan, tanpa pengakuan. Bahkan saat ia berhasil dan berprestasi, tidak ada satupun pujian yang ia dapat. Rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman justru menjadi sumber trauma terbesarnya. Satu-satunya cahaya kecil dalam hidup Ellie adalah Nata, kakak bungsunya yang diam-diam menyayanginya. Namun, Nata pun terjebak dalam dinamika keluarga yang toksik. Ia masih muda, tidak punya kuasa, dan hanya bisa memperhatikan Ellie dari kejauhan hingga semuanya terlambat. Sampai akhirnya ketika Ellie merasa tidak ada lagi tempat untuknya di dunia ini, di dalam rumahnya ini, ia memilih pergi dari rumah tanpa pamit, tanpa pesan. Ia ingin bebas, ingin mencari hidup yang lebih tenang, tapi luka itu tetap menempel. Di luar rumah, Ellie masih dihantui masa lalu dan rasa sepi yang tidak kunjung sembuh. Ia mencoba bertahan, membangun hidup baru, mengenal orang baru, tapi di dalam dirinya kehampaan tetaplah menggema. Di sisi lain, kepergian Ellie menjadi titik balik bagi Nata. Ia merasa kehilangan yang sesungguhnya. Mulai dari situlah Nata mencoba memahami siapa Ellie sebenarnya dan apa yang selama ini telah dilakukan keluarganya. Ia perlahan membuka mata, berani melawan ego dan memutuskan untuk mencari Ellie apapun resikonya, meskipun dia tahu bahwa dia akan dimarahi oleh
Kak Sadita, Kak Rendra, dan Kak Samuel. Juga pasti ayahnya akan marah karena mereka semua itu senang mendengar bahwa Ellie itu pergi dari rumah, merasa bahwa beban di rumah itu tuh hilang, bahwa pembawa sial di rumah itu tuh hilang. Namun pencarian itu tidaklah mudah. Keluarga Coraksa masih menyangkal kenyataannya, tapi Nata tidak menyerah. Dia tahu bahwa memperbaiki hubungan tidak cukup dengan hanya meminta maaf saja, namun perlu keberanian untuk menghadapi rasa bersalah. Ketika Nata akhirnya menemui jejak Ellie, segalanya sudah nyaris terlambat. Dalam titik terendah hidupnya, Ellie berjalan ke tengah laut, menyerahkan dirinya pada sepi yang menelan segalanya. Ia merasa tidak ada satupun alasan untuk tetap hidup di dunia ini. Namun pada saat genting itu sesuatu terjadi yang menjadi titik balik cerita. Klimaks ini bukan hanya soal Ellie yang hampir menyerah, tapi juga tentang siapa yang benar-benar hadir untuk di saat terakhir. Dan keberanian untuk menarik seseorang kembali dari jurang keputusasaan. Nah, ini aja sinopsis sedikit dari aku. Kalau kalian mau baca lengkapnya, kalian baca aja di novel ini, dan belinya gampang. Kalian tinggal beli di offline store terdekat kalian atau beli aja di online store. Nah, sekarang kita memasuki kelebihan dan kekurangan dari novel ini. Menurut saya kelebihan novel ini yang pertama yaitu cerita yang menyentuh dan emosional. Penulis berhasil meramu kisah yang penuh luka menjadi cerita yang sangat emosional. Membaca diajak menyelami rasa sepi, kecewa, dan luka batin dari seseorang anak yang tidak pernah dianggap di dalam keluarganya. Banyak bagian yang bisa membuat pembaca menangis, merenung, bahkan merasa relate secara personal. Yang kedua, penggambaran suasana yang kuat. Nuansa rumah dingin, penuh tekanan, dan sunyi digambarkan dengan sangat hidup. Tanpa perlu banyak narasi, kita bisa merasakan betapa mencekamnya atmosfer yang dirasakan oleh Ellie di dalam novel ini. Ini kekuatan besar dalam penulisan. Lanley membuat pembaca merasakan, bukan hanya membaca. Dan yang ketiga, tokoh utama yang realistis dan kuat. Ellie bukanlah tokoh sempurna. Ia rapuh, terluka, bahkan hampir menyerah. Tapi justru itu yang membuatnya terasa nyata. Pembaca bisa melihat perkembangan emosionalnya dari anak yang hanya bertahan menjadi perempuan yang berani mengambil keputusan untuk hidupnya sendiri. Tapi untuk keputusan hidupnya sendiri tidak baik, dia hampir bunuh diri. Nah, yang keempat, tema keluarga yang relevan dan dalam. Cerita ini bukan hanya tentang konflik, tapi juga refleksi tentang bagaimana keluarga bisa menjadi tempat terhangat atau justru paling dingin. Tema seperti pengabaian emosional, luka masa kecil, dan pentingnya komunikasi dibahas dengan cara yang halus tapi mengena di dalam novel ini. Dan yang kelima, gaya bahasa yang liris dan ringan dibaca. Meski temanya berat nih, Rumah Tanpa Cahaya itu berat, tapi bahasa yang digunakan Regita tetap ringan dan puitis. Banyak kutipan yang menyentuh hati dan cocok dijadikan bahan refleksi atau dibagikan ulang oleh pembaca. Gaya ini bikin pembaca betah sampai halaman terakhir. Nah, untuk kekurangan dari novel ini, yang pertama, alurnya itu menurut saya agak lambat di beberapa bagian. Di beberapa bab awal itu ceritanya berjalan cukup lambat dan terasa repetitif, terutama saat menggambarkan penderitaan Ellie di rumah. Meskipun ini memperkuat suasana dan karakter, tapi bagi sebagian pembaca, bagian ini terasa terlalu panjang dan membuat mereka butuh waktu untuk benar-benar masuk ke inti konfliknya. Dan yang kedua, ending novel yang masih menggantung. Setelah membangun ketegangan dan konflik, penyesalan akhir terasa seperti tidak ada ending yang sempurna. Karena tidak diceritakan kembali apakah Ellie benar-benar selamat dari laut itu dan kembali ke keluarganya lagi atau bagaimana. Atau mungkin Ellie bahagia tapi tidak diceritakan dalam novel ini. Mungkin akan diceritakan di novel-novel selanjutnya ya. Nah, yang terakhir, kurang ruang untuk karakter pendukungnya. Beberapa karakter pendukung seperti sahabat Ellie atau tokoh yang ia temui setelah meninggalkan rumah kurang dieksplor. Padahal interaksi mereka dengan Ellie bisa memberikan warna baru yang memperkaya perjalanan batinnya. Nah, untuk penutupnya, novel Rumah Tanpa Cahaya adalah karya yang sangat menyentuh hati, menyajikan cerita emosional tentang luka batin, pengabaian dalam keluarga, dan perjuangan untuk bertahan di tengah gelapnya kasih sayang yang tidak pernah hadir. Cerita ini menunjukkan bahwa luka masa kecil bisa membekas dalam di hati, dan bahwa memaafkan tidak hanya soal orang lain, tapi juga proses berdamai dengan diri sendiri. Buku ini sangat layak dibaca oleh remaja hingga dewasa yang sedang mencari bacaan emosional dan menyentuh.
dan mereka yang merasa tidak diterima di dalam keluarganya. Terus pembaca yang menyukai kisah reflektif dan menyayat hati, dan siapapun yang ingin memahami pentingnya komunikasi dan penerimaan dalam keluarga. Dan dari segi bahasa, Regita menggunakan narasi yang liris, ringan namun tetap dalam. Banyak kalimat yang menyentuh hati dan membuat pembaca merenung. Cocok bagi kamu yang suka meng-highlight kutipan-kutipan penuh makna, karena di sini banyak kutipan-kutipan yang bisa kalian highlight. Dan untuk dari segi isi, novel ini padat emosi, punya konflik yang kuat, dan tema yang sangat relevan dengan realita banyak orang sekarang. Tidak hanya menyajikan drama keluarga, tapi juga pertumbuhan karakter. Sekian video review dari saya. Kalau kalian pernah baca Rumah Tanpa Cahaya, tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan kalau kamu punya rekomendasi buku lain yang gak kalah seru, komen juga ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten review buku lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.